Halo guys, Halo, halo. topi Natalan semua. Merry Christmas nih. Merry Christmas. Ada satu lagi nih, ingat. Aku potong rambut. Keren. Tapi sebentar. Berarti kamu kalau potong rambut gitu setahun cuma sekali doang berarti ya? Ya nggak gitu juga sih, wow. Ini kan Natalan, momen spesial, jadi harus kasih yang spesial dong. Gini. Selain penampilan yang spesial, kita kan sudah spesial banget nih ya. Selain itu juga kita harus persiapkan hati yang spesial buat datang ke hadirat Tuhan, karena kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Bener nggak? Betul kalau itu. Setuju. Siap bosku. Siap. Tumben bertiga ini biasanya berempat, mana sih Kevin? Ini tumben juga loh dia telat. Oh iya ya? Ya kan, dia nggak pernah telat loh. Ya ini baru kali ini dia telat. Kalau dia datang duluan terus kita belum datang, biasanya dia ngomel. Iya. Guys, bentar ya, aku dipanggil sama ibu kos. Oke. Ya Wong. Dia kan biasanya Kevin nggak pernah telat kan? Nggak pernah. Lah iya. Makanya tumben hari ini kita nunggu dia. Iya. Pada saat kita lagi mau Natal. Bentar. Mau bantuin mamaku bentar, masak. Bentar. Oke. Siwa ketemu ibu kos, Eko bantu mamanya masak, Kevin belum datang. Angkat jemuran sebelum nanti hujan. Hai guys, sorry ya, tadi ada orang kirim parcel ke rumah. Nah, jadi aku ajak ngobrol deh, kan nggak enak, cuma aku terima terus aku tinggal. Sorry ya guys. Guys, gimana nih tahun 2020 kalian? Kan sebentar lagi kita mau masuk ke tahun 2021. Sharing dong, ada? Aku dulu ya. Jadi selama tahun 2020 ini, Tuhan masih melakukan banyak sekali mukjizat di dalam hidupku guys. Sekalipun kita tahu akhir-akhir ini ada pandemi. Akhir-akhir ini mungkin kita semua pada susah atau pada terkena dampak dari wabah ini. Tapi Tuhan masih melakukan mukjizat yang begitu luar biasa guys. Tahu nggak? Adikku yang paling bungsu dibaptis guys tahun ini. Luar biasa banget kan, puji Tuhan banget. Nah, gimana nih kalian? Tuh, kalian sudah ganteng-ganteng, sudah pakai aksesoris Natal, pasti kalian punya cerita yang menarik sepanjang tahun 2020 ini ya. Ada nggak? Dari Jiwa dulu deh. Wah, bagus banget tuh topi, wah. Beli di mana lu, wah? Wah. Oke, Not, gimana Not? Wow. Not. Guys, halo. Sorry Vin. Tadi ada mamaku suruh bantuin masak. Halo, Vin, sorry Vin. Angkat jemuran, takut kehujanan. Aduh. Sorry Vin. Aduh, tadi ada itu soalnya dipanggil sama ibu kos. Kenapa tadi Vin? Sorry Vin, kamu tadi cerita apa? Cerita apa ya? Sharing ya tadi ya? Aku udah cerita panjang guys. Lanjut deh, kita doa aja ya. Doa? Serius? Kita bisa doa ya. Oh iya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat hari yang begitu luar biasa Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ada kok upgrade kami Tuhan di dalam hal mengampuni ya Bapa dan saling mengasihi satu sama yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan ibadah hari ini supaya kita bisa menerima dan merasakan hadirat-Mu lebih lagi, karena kami percaya hadirat-Mu yang paling memulihkan Tuhan, hadirat-Mu yang melegakan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus haleluya, amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda.
Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, mari bersama-sama rayakan kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Woo. Hey. Bersama nyanyikan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya ke. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, yeah. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, teman. Terpujilah sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Wow, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih-Mu Tuhan untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setianya kekal selamanya.
manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Wow, oh, oh, oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Sama-sama, marilah sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Wow. Katakan firman menjadi manusia, firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Wow, oh, 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 wow. Sama-sama lambaikan tangan kita. Yes, Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal, Allah yang perkasa. Marilah sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Hey. Wow. Sama-sama angkat tangan kita katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 kasihnya, kasihnya kan bergema hingga kekekalan. Marilah sambut Sang Raja yang tak lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Allah Immanuel. Whoa, oh. Yeah. anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Engkau Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Kau Raja damai. Mari sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau ajaib, Raja damai, Kau penyelamat kami Tuhan, turun ke dunia untuk tebus setiap kami. Angkat sembahmu padanya, Yesus. Yesus, Yesus, Juru Selamat dunia. Kau penyelamat kami Tuhan, tak satu pun pisahkan kami dari kasih-Mu, Juru Selamat kami.
Rasakan Dia menjamahmu saat ini. Angkat pujian ini dengan segenap hati. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh Raja. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Angkat tanganmu, oh penasehat ajaib, Kau Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Yesus, Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, kami sambut Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yesus Tuhan, Sambut Tuhan Yesus. Juru Selamat dunia. Kami mengucap syukur. Mujizat terbesar dalam kehidupan kami adalah menerima Yesus sebagai juru selamat, hadir sebagai raja dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Sekali lagi kami mengucap syukur. Thank you Father, thank you Lord Jesus. Kami ada hari ini dan kami bisa memakan firman-Mu. Di hari Minggu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Berbicaralah. Kami tahu Engkau hadir pribadi lepas pribadi di dalam hidup setiap jemaat Army of God, anak muda yang sedang beribadah saat ini. Firman Tuhan akan mengubahkan, membuat kami semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Maka setiap orang yang haus dan lapar, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi, Merry Christmas. Selamat Hari Natal.
baru saja 1 hari kemarin kita rayakan Natal bersama-sama, hari yang spesial. Memperingati Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, tidak akan binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dan pastinya banyak anak muda yang sekarang ini sedang kumpul dengan keluarga, right? Sama orang tua, sama kakak adiknya, boleh lihat keluarganya dan katakan kepada papa, mama dan saudara-saudari yang ada di kanan kirinya, katakan Yesus mengasihimu. Atau misalnya yang ada di kos, yang tinggal sendiri sama teman-temannya, katakan sama temannya, Yesus mengasihimu. Nggak berasa ya, saudara, ini adalah minggu terakhir loh ibadah 2020. Minggu depan waktu ibadah lagi, udah masuk 2021. Saya yakin sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, situasi keadaan seperti apapun yang menimpa 2020, God is good all the time. All the time, God is good. Tuhan Yesus baik, bahwasanya ia setia, baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah gagal dinyatakan dalam kehidupan Anda semua. Yang percaya katakan amin. Jadi bagaimana ibadah hari ini kita mempersiapkan diri, mengakhirinya dengan ucapan syukur. Di hari ini, waktu kita beribadah, minggu depan udah masuk Januari. Kita ada di ambang nih ya. Kita persiapkan diri kita yuk. Khotbah Kak Mek hari ini adalah tentang Tuhan menyertai. Sekali lagi kalian bisa catat judulnya, Tuhan menyertai. Apapun keadaan, situasi, dan yang terjadi di dunia ini, satu hal yang kita tidak mau meninggalkan kita, yaitu penyertaan Tuhan. Semua bumi bisa ada gejolak, bisa terjadi apapun keadaan, situasi, apapun yang terjadi. Tapi satu hal yang kita mau pastikan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Di hari ini kita sama-sama lihat, persiapkan diri di minggu terakhir 2020. Prepare yourself and be excited ya. Bergairahlah. Setiap hari Tuhan jadikan baik. 2021 percayalah dengan imanmu. Tuhan akan melakukan banyak perkara baik. Bahkan tahun ini pun kita gak bisa loh hitung berkat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita gak bisa hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi aja punya banyak alasan mengucap syukur. Doa kita, kalau misalnya belum dijawab, ada list-list doa ya, ada topik doa buat setiap kita beda-beda ya. List doa itu kalaupun belum dijawab, kita terlalu banyak alasan untuk mengucap syukur. Untuk kita bisa kenal Tuhan, untuk kita bisa diselamatkan, itu mujizat terbesar. Dan itu cukup jadi alasan untuk kita mengucap syukur. Di akhir tahun ini, pakai momen ya, untuk mempersiapkan diri. Dan antusiaslah untuk menyambut 2021. Pasti banyak yang mulai bikin resolusi, pasti banyak yang mulai pergi ke satu tempat, bagi yang di Surabaya, pergi ke Bukit Doa, cari wajah Tuhan, berdoa, minta penyertaan Tuhan, siapkan diri untuk masuk 2021. Catat khotbah ini baik-baik. Ada di Yosua pasal yang ke-1. Dan kita akan lihat ayat yang 1 sampai ayat yang ke-9. Sekali lagi Yosua pasal yang ke-1 ayat 1 sampai ke-9. Nah, saya bagi 9 ayat ini menjadi 2. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 6. Yang berikutnya bagian kedua adalah ayat 7 sampai ke-9. Untuk ayat 1 sampai ayat 6 adalah dalam persiapan. Oke, dalam persiapan memasuki 2021. Dan kemudian bagian yang kedua ayat 7 sampai 9. Ups, sebentar. Sepatunya masuk, alright. Ya, bagian yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ke-9 adalah bagian dalam
melangkah di 2021. Jadi sekali lagi, bagian yang pertama dalam persiapan masuk 2021. Oke, kemudian bagian yang kedua dalam melangkah di 2021. Yuk kita baca ya. Ayat yang ke-1 sampai ke-6 terlebih dahulu. Yosua pasal yang ke-1, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang pertama, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita berhenti di sana. Sesudah Musa tidak ada, sesudah Musa meninggal, sesudah Musa dipanggil Tuhan, maka firman Tuhan kepada abdi Musa ini yang namanya Yosua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Garis bawahi, bersiaplah sekarang. Ya, di garis bawahi, bersiaplah sekarang. Katakan bersiaplah. Nah, inilah dalam masa persiapan melangkah di dalam sebuah tugas yang baru. Membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan yang sudah dijanjikan kepada Musa. Kemudian Yosua akan melanjutkannya. Tuhan katakan bersiaplah. Do you guys know that preparation is so very important? Bahwa persiapan ini sungguh amat sangat penting. Jadi anak muda jangan sampai kita ini hanya kisera-sera, whatever will be. Ya sudahlah kita ngeflow aja lah. Apalagi 2020 ini terlalu banyak ketidakpastian. Apalagi 2020 ini semua plan tercancel. Dan saya ini yang harusnya ke sini ke sana, yang harusnya saya ini dan itu. Semuanya tidak jadi. Sampai kapan semuanya bisa kembali beraktivitas. Walaupun Anda tidak mendapat sebuah kepastian, walaupun Anda tidak mendapat jawaban kapan ini semua akan berakhir, tidak berarti Anda mendapat izin untuk tidak ngapa-ngapain. Dan lihatlah nanti aja ngeflow aja. Apakah Anda tahu, sewaktu Anda tidak plan, it means you plan to fail. Waktu Anda tidak berencana, berarti sesungguhnya Anda sedang berencana untuk gagal. Jadilah anak muda yang bijaksana. Hitunglah hari-harimu dengan bijaksana. Jangan dibuang-buang hari-harinya, disia-siakan. Atau dianggap gak penting, atau lihat nanti saja. Karena orang punya duit sebanyak apapun, waktu gak bisa dibeli. Semua orang diberikan waktu yang sangat adil. Mau dewasa, mau muda, mau anak kecil, mau punya kerjaan, gak punya kerjaan. Semua tipe manusia melalui satu hari dengan diberikan 24 jam. Dan 24 jam di tanganmu adalah urusanmu untuk membuat hidupmu berhasil. Atau kamu memutuskan untuk tidak berencana sehingga kamu berencana untuk gagal. Berhati-hatilah. Anda perlu bersiap mulai sekarang. Kalau dibilang sekarang 26 Desember, it's not too late. Tapi kalau sudah dengarkan khotbah ini tahun depan, lebih baik lagi dong. Jangan sampai mepet-mepet Desember mempersiapkannya. Harusnya jauh lebih awal lagi. Do you know I prepare 2020 itu sejak bulan Juli loh. Sejak bulan Juli udah mulai mikirkan planning dan agenda-agenda 2021. Semakin dipikirkan, semakin meminta pertimbangan dan membawanya dalam doa. Tuhan baik dan setia. Semakin matanglah persiapan, semakin jelaslah setiap strategi,
Sehingga waktu masuk 2021 saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Tapi PR dikerjakan terlebih dahulu. Bersiaplah. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada Yosua. Bersiaplah sekarang. Sekarang yuk, jangan tunda-tunda lagi. Setelah selesai ibadah langsung bawa gadget notes-nya. Kalau yang nggak pakai gadget, pakai masih buku seperti Kak Mac. Masih kuno, pakai kertas, tulis tangan. Bawa, berdoa sama Tuhan. Plan, bersiap, persiapan untuk masuk 2021. Orang yang persiapan adalah orang yang setia dengan perkara kecil. Dan Yosua ini sebelum Tuhan berbicara di ayat yang kedua dan ketiga, dia sudah mempersiapkannya bahkan jauh-jauh waktu Musa masih hidup. Waktu Musa masih hidup, dia menjadi abdi Musa yang setia melihat bagaimana Musa dipakai Tuhan. Kan didapati waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Yosua lah orang yang tunggu sampai Musa turun. Betapa dia mempersiapkan dirinya. Gak heran, waktu Musa telah mati, the next person, Tuhan lihat orang yang punya persiapanlah yang diberikan kesempatan. Sekali lagi, orang yang persiapanlah yang diberikan kesempatan. Maka jangan heran kalau kamu bertanya-tanya, kenapa sih kok seolah-olah temanku lebih sering dapat opportunities. Kenapa sih kok sepertinya temanku lebih cepat dapat kerjaan. Saudara, jangan lihat dapat kerjaannya. Jangan lihat opportunity-nya di hari itu. Tapi bagaimana orang mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari. Dan setia dengan perkara kecil, itulah yang menentukan orang ini akan menangkap kesempatan apa enggak. Tapi kalau orang yang santai-santai saja, tidak setia dengan perkara kecil, hanya mimpi siang bolong dan berharap, iya ya enak ya kalau dapat kesempatan ini hanya berandai-andai, maka mimpi itu gak akan kunjung datang saudara. Persiapkanlah dirimu dengan mulai memikirkan dan merenungkan, nah ini persiapannya Kak Mek ajarkan. Mulai pikirkanlah dan renungkanlah. Bagaimana kamu melewati 2020? Orang kalau mau planning ke depan harus tahu dulu di mana dia berada. Orang kalau mau punch GPS dengan destination, kan GPS-nya harus baca dulu current location. Kalau nggak ada current location, ya nggak bisa ke destination. Bener ya? Jadi kalau Anda mau planning untuk 2021, yang pertama-tama waktu Anda mempersiapkan diri, bersiaplah sekarang dengan berdoa dan pikirkan bagaimana kamu melalui 2020. Bagaimana sikapmu menghadapi banyak penyesuaian di dalam 2020 ini. Jujurlah di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Biarlah engkau menanti-nantikan Tuhan yang bukakan semua. Perkara kecil, perkara besar, biarlah Tuhan yang tilik hatimu. Persiapkan dengan cara demikian. Selama 2020, waktu aku merencanakan untuk buka bisnis ini. Waktu aku merencanakan untuk kuliah di sana tapi nggak kesampaian, nggak bisa berangkat. Sikapku seperti apa ya waktu menghadapinya? Apakah tahun 2020 aku didapati lebih banyak komplain? Apakah 2020 aku justru masuk ke another level of surrender? Where am I? Di mana saya? Mari kalian eval dulu, jujur dan lihat dan catat karakter respon hati selama 2020. Karena setiap eval itu akan menunjukkan your current location. Posisimu, di mana kamu berada sekarang. Dan akan sangat menolong dan membantu untuk kamu nanti plan destination. Untuk kamu rencanakan tujuan berikutnya di 2001. Persiapkan dengan melihat respon hati selama 2020. Begitu juga dengan Yosua. Sebelum Tuhan datang dan panggil Yosua di pasal yang pertama ini,
Yosua bersama dengan Musa mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan mau masuk ke dalam Kanaan kan. Selama 40 tahun ini saudara tahu kan apa yang terjadi kan. Menghadapi generasi yang 40 tahun ini ya. Mereka bersungut-sungut, mereka komplain. Sewaktu pengintai diutus untuk memata-matai negeri Kanaan yang penuh dengan susu madu dan anggur yang melimpah-limpah. Waktu diutus 12 pengintai, Anda tahu kan siapa yang meresponinya. Dan siapa yang mengatakan bahwa wah bagus sekali tanah yang Tuhan janjikan dan berikan. Sementara yang lainnya mengatakan oh musuhnya besar, menyeramkan, mengerikan, membuat orang tawar hati. Dari sana aja kita bisa ngelihat dua orang yang meresponinya yang benar, Yosua dan Kaleb adalah orang yang benar-benar melewati 40 tahun di padang gurun itu dengan hati yang positif. Dengan hati yang percaya bahwa Tuhan menyediakan yang baik, nggak curiga sama Tuhan, nggak ngelihat musuh dan masalah lebih besar. Bagaimana dengan Anda melewati 2020 ini? Ada Yosua di tempat ini dan ada yang sekarang ini belajar jadi Yosua lah ya. Kalau 2020 Anda didapati banyak komplain, banyak tawar hati, banyak takut, banyak negatif. Minta ampun sama Tuhan. Jangan teruskan lagi ya. Selesai. Biarlah Tuhan melakukan perkara yang baru dalam hidupmu. Tapi respon hati harus dijaga. Yosua selama 40 tahun bersama dengan Musa mengembara. Dan akhirnya sewaktu Musa mati tidak heran. Yang dipilih selanjutnya adalah Yosua. Karena selama 40 tahun dia mempersiapkan diri. Selama 40 tahun dia meresponi setiap apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel. Dia responi dengan positif. Nggak heran dia yang dipilih. Dan waktu dipilih di pasal yang pertama ini. Posisinya bangsa Israel ada di tepi sungai Yordan sebelah timur. Itu persis di sisinya tanah Kanaan. Sedikit lagi nyampe. Sedikit lagi nyampe. Dan karena mereka sudah keliling 40 tahun ya. Maka angkatan yang suka bersungut-sungut. Angkatan yang awalnya dibawa keluar dari Mesir ya. Itu banyak yang sudah mati. Kemudian Yosua saat ini di pasal yang pertama yang kita baca ini. Yosua ada bersama dengan angkatan yang baru. Karena angkatan yang keluar dari Mesir sudah mati. Anak-anaknya udah mulai gede ya kan. Anak mudanya udah mulai menanjak dewasa. Dan Yosua lah bersama dengan angkatan yang kedua ini. Angkatan yang baru. Sedikit lagi mereka akan menyeberang sungai Yordan. Dan mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Sedikit lagi. Seperti kita loh. Sedikit lagi masuk 2021 bersama dengan anak muda. Hai kalian umat pilihan Tuhan, sedikit lagi kalian akan memasuki tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan, dengan janji kemenangan Tuhan, ya kemenangan yang Tuhan akan berikan. Ya, responi, bereskan dulu. Bereskan dulu yang udah berlalu 2020, bereskan dulu. Persiapkanlah dirimu untuk masuk 2021 supaya nggak ada hambatan. Supaya jangan ada halangan untuk Tuhan memilihmu. Jangan ada halangan untuk Tuhan mau berikan kesempatan perkara baru yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Saat Tuhan mencari pengganti Musa, pada saat itu jugalah ada di dalam waktunya Tuhan. Oke, ada di dalam waktunya Tuhan. Orang yang mempersiapkan diri, mereka tidak akan miss kairosnya Tuhan. Orang yang selalu berjaga-jaga, orang yang selalu menjaga respon hatinya, mereka tidak akan miss waktunya Tuhan. Dan Tuhan katakan persiapkanlah dirimu sekarang, seberangilah sungai Yordan. Dan waktu Tuhan mengatakan kepada Yosua, seberangilah sekarang. Sekarang itu adalah waktunya Tuhan. Tuhan kasih tahu sekarang waktu kita mempersiapkan diri. Oke, waktu kita mempersiapkan diri masuk ke dalam 2021. Waktu kita mulai evaluasi. Hal pertama yang dilakukan ya,
Di dalam bagian pertama mempersiapkan diri ini evaluasi. Waktu kita persiapan kita evaluasi. Pastikan kita pertama-tama evaluasi. Yang kedua, percaya waktunya Tuhan. Oke? Yang kedua, percaya dengan waktunya Tuhan. Percaya bahwa kalau sekarang apa yang kamu doakan belum dijawab, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Yosua berjalan bersama dengan Musa, mengikuti Musa sebagai abdinya. Waktu Yosua melihat Musa dipakai Tuhan luar biasa, berjumpa muka dengan muka. Kira-kira Yosua pengen gak? Pengen. Kira-kira Yosua pengen gak jadi pemimpin seperti Musa? Pengen. Tapi luar biasanya Yosua ini, waktu Musa naik, bertemu muka dengan Tuhan di Gunung Sinai. Yosua tunggu sampai Musa turun. Dia enggak main ambil keputusan sendiri dan belum waktunya dia enggak langsung oke, enggak ada Musa, gua aja yang pimpin. Enggak, tapi dia tahu kalau saatnya belum tiba, dia akan setia menjadi abdinya Musa. Dia akan setia ikuti waktunya Tuhan. Dan kita lihat waktunya Tuhan datang, Musa telah mati, maka Tuhan katakan kepada Yosua, Musa telah mati. Kamulah, this is the time. You will lead the people. The time has come. Kalau Anda lihat di terjemahannya NLT, dikatakan, the time has come. Waktunya Tuhan. Waktu kita persiapan, percayalah. Waktu kita persiapan apapun, persiapkanlah segala sesuatu. Dengan cara yang terbaik bawa dalam doa. Tapi semuanya pada akhirnya serahkanlah ke dalam waktunya Tuhan. Ya, ke dalam waktunya Tuhan. Enggak ngotot maunya kita, waktunya kita, tapi waktu Tuhanlah yang terbaik. Ya, lanjut lagi. Mereka ada di tepi sungai Yordan. Tuhan katakan bersiaplah. Suruh mereka menuju negeri yang kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kemudian Tuhan menggambarkan. Yang dari gunung Libanon. Sebelah sana sampai ke sungai besar. Sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tuhan catat di ayat ini. Waktu kita merencanakan, percaya kepada waktunya Tuhan. Anda perlu, you need to envision it. Anda perlu melihat tujuannya. Makanya Tuhan gambarkan di ayat ini. Gunung Libanon, sungai Efrat, tanah orang Het. Be specific about your destination. Jadilah spesifik di dalam merencanakan tujuanmu 2021. Bagi yang mau lulus kuliah. Semua orang tahu kalau lulus kuliah mau kerja. Tapi spesifiklah dengan merencanakan dan mendoakan. Mau kerja di mana? Mau lapangan pekerjaan yang seperti apa? Buat yang baru naik ke junior high. Baru masuk dan join di Army of God 2021. Kamu punya kerinduan, aku sudah high school sekarang. Aku pengen melayani Tuhan. Be specific. Mau melayani apa? Bawa dalam doa. Tuhan tunjukkan loh sama Yosua. Yang akan kuberikan kepadamu gunung Lebanon dari sana sampai sini. Tanah orang Het. Tuhan gambarkan supaya Yosua punya gambaran. Kamu punya gambaran gak saudara 2021? Kamu maunya apa? Bagi yang lulus SMA, mau kuliah. Jangankan yang mau lulus SMA dong. Yang masuk SMA 1, yang masuk kelas 9. Ya 10. Udah mulai pikirkan. Enggak nunggu sampai 12. Enggak nunggu sampai udah selesai ujian akhir. Selesai UNAS semua. Baru mikir, iya gue mau kuliah apa ya? Gue mau jurusan apa ya?
Yang punya telinga berbahagialah karena kamu mendengarkan firman Tuhan yang mempersiapkan kamu untuk lebih bijaksana mengatur hari-harimu. Untuk kamu bisa menangkap opportunity, nggak melewatkannya begitu saja. Be specific, mau kuliah apa? Sudah mulai boleh persiapkan loh, dari kelas 9, dari kelas 10. Kalau misalnya ada tools untuk finding your major, seperti kuis, seperti isian, guidelines untuk bisa membantu kamu, kasih direction, kamu cocoknya ngambil jurusan apa. Cari, do something about it. Selain daripada planningnya juga harus ditata dengan baik. Step dengan baik kalau mau kerja di perusahaan itu. Cari tahu dulu, research perusahaan ini sejarahnya bagaimana, keberhasilan mereka seperti apa, yang mereka butuhkan apa. Karena kamu mau jadi jawaban, benar ya. Kemudian buat CV gimana, bagaimana nanti interview, menjawab pertanyaan-pertanyaan interview, kebanyakan ditanyain apa. Persiapkan diri secara spesifik, tahu medan peperanganmu apa. Tahu tanah yang kamu akan injakkan kakimu, di mana Tuhan akan berikan kepadamu, tanahnya seperti apa, kampus seperti apa, industri pekerjaan seperti apa, kalau mau memulai usaha seperti apa. Planninglah dengan baik dan spesifik supaya kamu punya gambaran, envision. Alright? Dan kemudian sewaktu Tuhan berikan gambaran tanah yang akan diberikan, Tuhan katakan di ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Di dalam terjemahan NLT-nya, against you. Orang yang melawan engkau tidak akan bertahan. Seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Garis bawahi, aku akan menyertai engkau. Nah, di dalam masa persiapan ini, setelah Kak Mek jabarkan sebelum masuk 2021, di masa persiapan, eval diri, melihat respon hati, ada dalam waktunya Tuhan, melihat tujuan. Yang terakhir, minta penyertaan. Minta janji Tuhan, covenant. Sebelum masuk ke 2021, gandoli Tuhan. Tuhan, segala ucapan syukur engkau naikkan. Dan minta sorry dengan respon hati yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan taruh dirimu di dalam waktunya Tuhan. Lihat setiap perencanaan yang spesifik. Dan bawa ke Tuhan. Katakan Tuhan, I bring this to you. I put it under your feet. I want to make covenant with you. Aku mau buat perjanjian dengan Tuhan. Sia-sialah semua ini Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku. Bukankah demikian saudara? Sia-sialah semua, buat apa? Manusia pintar berencana. Tapi rancangan Tuhan tinggi melebihi langit. Dan rancangan Tuhanlah yang akan membuat engkau berhasil. Amin. Bukan rancangan kita. Minta penyertaan Tuhan. Tuhan sertai Tuhan. Tuhan, kiranya engkau ada di dalam setiap perencanaan. Tuntun aku Tuhan setiap langkahku dalam persiapan. Jangan lupa ya, minta penyertaan Tuhan. Jangan lupa salaman dulu sama Tuhan. Deal dulu sama Tuhan. Kalau Anda tidak meminta penyertaan dan tidak meminta covenant Tuhan, confident dari mana masuk 2021? Ya, bagaimana Anda bisa kuat menjalani 12 bulan 2021? Mulailah dengan pastikan Anda salaman dan sepakat dengan Tuhan terlebih dahulu. Ambil waktu, banyak-banyak berdoa. Oke, not too much party. Jangan terlalu banyak pesta di akhir tahun. Tapi banyaklah berdiam diri di akhir tahun. Bukankah Army of God, jemaat anak muda Gereja Mawar Sharon, tahu bahwa kunci utama dalam kehidupan orang Kristen, napas kehidupan orang Kristen adalah doa dan penyembahan. Maka banyak-banyaklah berdoa
memasuki tahun yang baru. Banyak-banyaklah menyembah Tuhan memasuki tahun 2021. Nah, setelah Yosua mempersiapkan dirinya, setelah Yosua membangun covenant sama Tuhan. Oke, gak gampang loh membawa 2 juta orang lebih masuk ke dalam tanah Kanaan. Memimpin orang sebanyak itu, gak gampang loh. Tuhan kasih tips nih waktu melangkah di dalam job description-nya. Nah ini ada tips nih bagian yang kedua. Bagaimana caranya melangkah di tahun 2021. Catat baik-baik. Bagaimana caranya kita berjalan di dalam janji kemenangan Tuhan. Bagaimana kita masuk ke dalam 2021 dan berjalan setiap harinya di dalam 2021. Lihat ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Oke, kita berhenti di sana ya. Sekali lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Garis bawah. Sewaktu Anda melangkah dan ada di dalam tahun 2021, ingatlah Anda perlu memiliki iman yang konsisten. Anda perlu memiliki apa? Iman yang konsisten. Courageous and consistent faith. Percaya bahwa Tuhan tidak mungkin meninggalkanmu. Ya, khawatir wajar ya. Takut wajar. Berhati-hati wajar. Tapi iman yang konsisten adalah iman yang mengalahkan ketakutan itu. Yang tidak izinkan ketakutan dan kekhawatiran itu berlama-lama. Take over your whole being. Mengambil alih seluruh pikiranmu. Mengambil alih seluruh imanmu. Waktu kita khawatir mau melakukan sesuatu yang baru. Mengambil keputusan untuk memulai usaha yang baru. Ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena tidak sekalipun Tuhan meninggalkanmu. Pada saat kita khawatir, kita mulai ragu. Bisa enggak ya? Waktu kita mulai takut, cukup enggak ya? Waktu kita mulai khawatir akan kebutuhan, akan apa yang kita perlukan. Pada saat itu, konsistenlah dan lihatlah kebaikan yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Kalau Anda takut dan khawatir, tips yang paling gampang adalah Anda lihat bagaimana setianya Tuhan tidak pernah sekalipun terlambat di waktu-waktu sebelumnya. Kalau masalah jangan diungkit-ungkit, tapi kalau kebaikan Tuhan diungkit terus. Kalau kebaikan Tuhan dari awal cerita pertobatan sampai bertumbuh, diingat prosesnya, diulang-ulang, dibayang-bayangkan. Maka percayalah kalau Tuhan dulu pernah melakukannya, Tuhan tidak akan meninggalkanmu sekarang. Tuhan akan melakukannya sampai akhir hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Setialah dan konsistenlah dengan imanmu. Jangan sampai khawatir yang berlebihan, ketakutan dan paranoid yang berlebihan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bawalah dalam ucapan syukur dan permohonan doa. Karena itulah yang diinginkan Tuhan. Waktu khawatir datang, mengucap syukurlah. Waktu khawatir datang, berdoalah. Karena itulah yang menyenangkan Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Imanmu pun akan dikuatkan. Imanmu pun akan bertumbuh semakin dewasa. Tuhan bilang sama Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat-ayat berikutnya disebut lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemudian di akhir, di ayat yang ke-9, dibilang lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali Yosua loh. Sudah Tuhan pilih loh. Sudah dipilih jadi leader. Dan sudah dilihat bagaimana dia menjadi abdi Musa. Yang berani, yang gagah perkasa. Yang ngelihat waktu mengintai ya. Yang melihat raksasa itu dia nggak melihat masalah. Tapi justru dia melihat kebaikan Tuhan.
Orang yang seberani itu, Tuhan aja bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tidak ada orang yang terlalu kuat sampai gak perlu secara sengaja mengingatkan dirinya, kuatkanlah dan teguhkanlah. Gak ada orang yang kebal. Masalah gak diundang, bisa datang kapan saat. Gak bisa diprediksi. Rencana bisa meleset. Harapan bisa terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada saat itu Tuhan ingatkan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yang sekali Yosua aja dikasih tahu. Karena Tuhan tahu manusia sangat fragile. Manusia ini sangat fragile. Anda pernah rasakan enggak? Barusan rasakan hadirat Tuhan. Baru rasakan dikuatkan. Begitu tipis ya atmosfer hadirat Tuhan dengan atmosfer dunia. Sekali keluar dari hadirat Tuhan, masuk ke atmosfer dunia, ngeliat masalah lagi. Ayo saudara, apakah kita tetap merasa sekuat waktu di hadirat Tuhan? Sedikit enggaknya kita akan goyah kan lihat masalah kan? Tuhan ingatkan nih, 2021, kuatkan dan teguhkan hatimu. Orang yang beriman secara konsisten, orang itulah yang akan berjalan di dalam waktunya Tuhan dan akan menerima kemenangan di dalam waktunya Tuhan. Amin. Dan kemudian setelah Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Garis bawahi, bertindaklah hati-hati. Garis bawahilah, bertindaklah hati-hati. Waktu Anda masuk ke dalam 2021, iman yang kuat dan teguh pertama. Yang kedua, taat dengan perintah Tuhan. Taat saudara. Sudahlah, iman ini pasangannya adalah obedience. Faith, it always goes together with obedience. Iman tanpa perbuatan mati hakikatnya. Iman kalau tidak dibuahkan dengan tindakan yang benar, maka Anda menipu diri sendiri. Jadilah pelaku firman Tuhan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, Anda menipu diri sendiri. Seperti orang yang bercermin, kemudian setelah itu dia lupa sama mukanya sendiri. Anda tahu firman Tuhan mengatakan hiduplah kudus. Hai anak muda, jagalah matamu, jagalah pikiranmu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. 2021, sewaktu Anda percaya dan sudah bangun covenant ya, di bulan 12 ini, sudah buat planning dan strategi, sudah jabat tangan sama Tuhan, udah deal, udah menerima janji Tuhan. Hati-hati. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan itu setia dan Tuhan pasti akan genapi. Waktu itu belum digenapi, bukan Tuhan yang tidak setia. Kemungkinan besar dan sangat besar kemungkinannya kita yang tidak ada lagi di dalam jalan dan perencanaan Tuhan itu. Kita sendiri yang cari exit. Dengan apa? Kompromi. Kita sendiri yang cari shortcut. Yang lupa akan perintah-perintah Tuhan. Yang lupa akan apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Jangan ada di area abu-abu. Jangan ada di gray area. Semakinlah kalian bertumbuh ya. Bertumbuhlah semakin dewasa. Jangan lagi lah jatuh bangun dalam dosa. Jangan lagi lah sebentar berapi-api, sebentar bosan, sebentar males, sebentar pelayanan, sebentar enggak pelayanan. Cukuplah. Marilah konsisten. Taat di dalam perintah Tuhan. Jangan mau kompromi. Hanya demi kesenangan sejenak saja. Sementara aja Anda hanguskan tiket kekudusan. Tuhan katakan pacaranlah dengan menjaga kekudusan. Karena seks adalah untuk pernikahan. Karena hanya pernikahanlah yang bisa menampung api seks.
di dalam kontainer yang salah, di dalam tempat dan wadah yang salah, api itu akan menghanguskan hidupmu. Jangan tipis-tipis mengatakan, ini udah priwet kok. Toh pasti kita akan menikah. Toh kita akan komitmen till death do us apart. Kita akan komitmen, kita akan menikah. Kemudian Anda menghanguskan tiket kekudusan itu di pre-wedding. Saudara, peganglah erat-erat dan taatlah. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, jangan kompromi, jangan buat alasan untuk membela diri. Kalau Tuhan katakan tidak, ya tidak. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Jangan bikin alasan versi sendiri di area abu-abu. Biar beruntung hidupmu. Tuhan katakan, kamu ingatlah akan hukum-hukum Tuhan. Kamu taatlah dengan perintah-perintah Tuhan. Supaya engkau berhasil di dalam perjalananmu. Supaya engkau beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mau 2021 di dalam segala perencanaannya Tuhan berikan percepatan favor. Yang mau lambaikan tangannya? Yes. Anda lambaikan tangan Anda juga harus sepakat dengan Tuhan untuk taat kepada perintahnya. Jangan ada gray area. Jangan mulut ini suka serong. Katakanlah iya jika iya adalah iya. Selebihnya adalah dari si jahat. Kebiasaan bohong. Kebiasaan menutup-nutupi kebenaran hanya untuk gengsi. Kebiasaan untuk mengurangi informasi. Ayo latih integritas kita. Orang yang beriman dan konsisten dengan imannya adalah orang yang menunjukkan imannya lewat perbuatan. Menjadi pelaku firman. Taat ya, jangan kompromi. Biar engkau ditemukan ada dalam perencanaan Tuhan dan Tuhan buat berhasil. Dan kemudian Tuhan bilang lagi sama Yosua di dalam menjalani job description-nya. Setelah taat dan Tuhan katakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi, untuk Anda berhasil dan beruntung dapat favor Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertaimu. Yang ketiga, membaca dan mempelajari firman secara rutin. Sekali lagi, membaca dan mempelajari firman secara rutin. Tuhan katakan renungkanlah siang dan malam. Renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Nah, gimana Anda bisa taat? Gimana Anda bisa bertindak hati-hati dengan mengetahui mana yang benar dan yang salah? Kalau Anda tidak familiar dengan firman Tuhan. Kalau Anda tidak punya kebiasaan merenungkan, menghafal, membacanya siang dan malam. Anda nggak punya pegangan di dalam hidup ini. Waktu Anda mau ambil keputusan. Waktu hati Anda mulai tidak tenang. Waktu mulai ada kekhawatiran. Ayo saudara. Pedang dan senjata yang paling muktahir adalah firman Tuhan. Kalahkanlah kekhawatiran dengan mengatakan firman Tuhan. Katakanlah kebaikan Tuhan dengan menyembah. Ternyata tiba-tiba saya ingat nih. Ternyata doa, di dalam bahasa aslinya adalah merenungkan firman Tuhan. Yes, benar. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah menaikkan apa yang ada dalam hati kepada Tuhan. Tapi ternyata terjemahan doa dalam bahasa aslinya adalah memperkatakan firman. Merenungkan firman, itu juga berdoa loh. Jadi biarlah setiap langkahmu ada dalam penyertaan Tuhan dengan kamu rutin. Katakan sama-sama rutin. Ya, bangun habit 2021, komitmen taruh di resolusinya.
Setiap resolusi beda-beda. Ya, setiap orang punya resolusi yang beda-beda. Umur sekian resolusinya ini, umur sekian resolusinya beda-beda lah ya. Tapi ini pegangannya, ini basic foundationnya untuk Anda masuk ke dalam 2021. Ingat baik-baik bagaimana untuk punya iman yang konsisten. Taat, bertindaklah dengan hati-hati. Membaca dan mempelajari firman secara rutin. Renungkan, biasakan. Barusan bulan lalu ya Kak Mek adakan Bible First Challenge. Saya sendiri ternyata juga di challenge untuk satu hari ingat-ingat satu ayat itu. Padahal pembacaan Alkitabnya ya nggak satu ayat itu sih. Pembacaan Alkitabnya bisa beberapa pasal gitu ya. Tapi saya khusus cari satu ayat untuk saya hafalkan. Saya ulang-ulang, saya renungkan. Roma 3 ayat 23 sampai 24 ya. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu saya hafal ini lucu sekali. Sebelumnya memang sudah ingat ya kan. Tapi waktu hafal menjadi lebih meresap dan menjadi perenungan yang membuat saya sadar betapa seriusnya pengampunan dosa dan betapa seriusnya kalau manusia tidak bertobat. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi waktu hafal itu saya baru sadar, oh iya ya selama ini aku lupa kalau ada kata telah. Telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. It's simple but I learn so much. Dan itu membuat hari-hari saya dari pagi mandi saya udah hafal. Waktu dandan saya juga ulang-ulang. Nyetir saya ulang lagi. Sampai ke kantor saya ulang lagi. Pulang kantor saya ulang lagi. Sampai ke rumah waktu masak ulang lagi. Sampai malam sebelum tidur ulang lagi. Wow, can you imagine? One verse kamu ulang-ulang dan kamu renungkan itu menjadi makanan, vitamin, suplemen untuk imanmu. Dan engkau akan punya iman yang konsisten dengan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Biasakan. Biasakan untuk hafal ayat, taruh di resolusinya. Tahun 2021 aku mau komitmen untuk hafal satu ayat setiap hari. Nanti kita gak pernah tahu ya Kak Mek gak doakan sampai ada masalah. Tapi masalah kan gak diundang. Waktu masalah datang. Waktu merasa aduh capek, lelah. Pada saat itu Anda langsung ingat Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya, oh iya ya untuk selama-lamanya kasih setianya ya. Oh iya ya Tuhan tidak pernah meninggalkan aku ya. Karena apa yang ada di dalam sini firman Tuhan sampai bumi berlalu. Satu iota pun tidak akan berlalu. Karena ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Ini akan menjadi tools yang paling powerful. Menyertai setiap hari ke depanmu. Setiap harimu nanti. Biarlah engkau dibekali dengan firman Tuhan. Dan anytime kamu sebutkan. Supaya hidupmu beruntung. Dan supaya hidupmu diberikan kesempatan-kesempatan dan diberikan keberhasilan. Amin. So faith and obedience to God brought victory. Unbelief and disobedience brought tragedy. Iman dan ketaatan akan membawa kemenangan. Tapi ketidakpercayaan dan ketidaktaatan akan membawa tragedi. Ini pilihanmu. Ya. Dan saya percaya Anda akan memilih iman. Dan Anda akan memilih ketaatan. Anda akan memilih kebiasaan yang baik untuk membaca firman Tuhan memasuki tahun 2021. Be excited 2021. Ya, masuk dalam visi Tuhan yang baru. Janji Tuhan yang baru. Dia tidak akan meninggalkanmu. Dia adalah Allah yang setia. Dan kita tahu kelanjutan dari Yosua ini setelah Tuhan mengajarkan dia bagaimana mempersiapkan diri. Dan memberikan tips-tips nantinya waktu dia memimpin. Kemudian Tuhan membawa mereka menyeberang sungai Yordan. Dan kita tahu setelah mereka menyeberang sungai Yordan. Mereka menduduki, mereka berperang, mereka merebut kemenangan.
Padahal orang-orang Kanaan itu besar-besar. Mereka adalah raksasa-raksasa, orang Het, orang Amori. Tapi Tuhan yang menjanjikannya, Tuhan kita lebih besar daripada raksasa-raksasa. Tuhan kita lebih besar dari masalah apapun yang akan datang. Tuhan kita sanggup mengalahkan setiap masalah apapun yang nantinya akan datang dalam kehidupan kita. Tapi jangan wanti-wanti sama masalah ya. Wanti-wanti dong sama penyertaan Tuhan. Saya minta praise and worship bisa maju ke depan. Dave, naikkan satu lagu bisa? Just one song. Kita ambil momen ini, saudara, di akhir dari tahun 2020, kita ucapkan syukur. Thank you Tuhan untuk setiap harinya, tidak henti-hentinya, Engkau berbuat baik dalam hidup kami. Dan sisa beberapa hari lagi, kami mau jadi anak muda yang mempersiapkannya dengan detail, tidak menyia-nyiakan hari. Kami mau mengaturnya dengan bijaksana. Tuhan ajar kami. Karena Engkaulah penasehat ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Seorang anak telah lahir. Amin. Untuk kita seorang putera pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Thank you Tuhan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
2020. Tuhan, dalam hati kami ini, dalam perbuatan kami jika ada yang tidak menyenangkan hati-Mu, ampuni kami. Forgive us for what we have done. Forgive us, Lord Jesus. Dia penasehat aja. Oh, Roh Kudus, Roh Kudus, penasehat, penghibur, our teacher, our comforter. Teach us in the name of Jesus. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Buka hatimu secara transparan. Horanaya Shakarananana, Hiranaya Waramo, Hiranaya Waramo, Rama. Karena Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Tidak sekalipun Dia meninggalkanmu. Horanaya Shakaranaya Waramo, Hiranaya Waramo, Rama. Mari kita sama-sama sepakat, mintalah penyertaan Tuhan dalam hari-hari yang akan datang memasuki 2021. Saya ada, mintalah penyertaan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku gak sanggup Tuhan kalau aku berjalan di dalam rencanaku sendiri. Aku tidak sanggup Tuhan mengandalkan kekuatanku sendiri, pengertianku sendiri. I need you Lord Jesus, I need you. Mari kita sama-sama bahasa roh. Horadaya Shakaradaya Waramo Raba. Hiaradaya Waramo Ramaya Shakarad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 a. Hikaradaya Waramo Yamakarananana. Minta penyertaan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan nyatakan dirinya dalam hidupmu. Biar sekali lagi Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Horandaya Syakaradaya Warabo, Horandaya Syakarad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 a, Horandaya Warabo, Horandaya Warabo, Raba. Tidak sekali-kali kami berani melangkah kalau kami tidak melihat Engkau ada di depan kami. Kalau kami tidak melihat Engkau bersama dengan kami. Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Syaka bakaradaya warabo, hibakaradaya warabo, raba. Sehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dialah Raja Damai. Sambutlah Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Kuatlah dan teguhkanlah hati kami, karena Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat bertata dalam kehidupan kami. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat
sambutlah dia, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Tuhan Yesus, sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu, mengucap syukur. Oh Lord Jesus, my heart is filled with thanksgiving, oh God. Your love is unconditional. I can't count the blessing that you have put in my life. Aku tidak bisa hitung berkat-berkat yang telah Engkau berikan di dalam hidupku. Sepanjang hidupku bahkan Tuhan. Betapa Tuhan Engkau baik di tahun 2020. Bukan keadaan yang menentukan, tapi Tuhan baik. Keadaan seperti apapun tidak bisa mengubah kalau Tuhan adalah baik. Dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Oh Engkau baik Tuhan. Jemaat, angkatlah wajahmu sekali lagi, nikmatilah. Nikmatilah 2020 ini. Engkau masih punya waktu. Engkau masih punya waktu. Habiskan 2020 dengan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, syakabakaradaya warabora marama. Oh saya masih menikmati kebaikan Tuhan di 2020. Ramakaranaya syaka. Hiara Ora bakaradaya warabo. Hiaradaya syeke makaranda. Oh Tuhan, hamba tahu mengakhirinya dengan ucapan syukur adalah cara yang terbaik untuk melangkah masuk tahun yang baru. Adalah cara yang baik untuk melangkah masuk di dalam penggenapan janji-Mu, adalah cara yang terbaik untuk melangkah menerima kemenangan-kemenangan yang Kau janjikan. Cara yang terbaik adalah mengucap syukur. Cara yang terbaik adalah mengucap syukur. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari putranya Yesus, dari Roh Kudus. Dia setia saudara. Dia akan menyertai setiap keluar masukmu. Dia baik dulu, dia baik sekarang, dia baik di masa yang akan datang. Dia baik sampai selama-lamanya. Because God is loves. He loves you. In everything you do, acknowledge Him. Dalam segala hal yang kau lakukan, biarlah kau lakukan semuanya untuk Tuhan. Maka lihatlah segala kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan akan dicurahkan dalam hidupmu. Keberuntungan dan keberhasilan akan diberikan di hari-hari mendatangmu. Karena Dialah Allah yang menjanjikan masa depan yang penuh harapan dan tidak mencelakakan. Setiap keluar masuk dilindungi. Lihatlah, Allah akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terima doa berkat ini boleh sama-sama katakan amin. God bless you and Happy New Year in advance.